Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hamatil lidinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina amanu wa amilu shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita laksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak Hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ukuran atau barometer tentang kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lebih-lebih hadirin pada bulan ini, masuk bulan Muharram, merupakan tahun baru Hijriah bagi umat Islam seluruh dunia. Oleh sebab itu hadirin, pada bulan Muharram yang semacam ini perlu kita sikapi dengan sikap yang baik. Karena apa hadirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keberadaannya hari ini lebih baik daripada kemarin, termasuk barang siapa tahun ini keberadaannya lebih baik daripada kemarin, itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Karena paharin bisa dan mampu meningkatkan kualitas kepribadiannya, ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa merubah akhlak, bisa merubah perilaku. Tapi hadirin, barang siapa yang tahun ini keberadaannya masih sama dengan tahun kemarin, maka itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kenapa rugi hadirin? Ibarat orang itu berjualan, ibarat orang itu berdagang, dia tidak mendapatkan laba, dia tidak mendapatkan untung walaupun pokoknya masih utuh.
ini termasuk orang yang rugi, hanya capek saja yang diperoleh. Tapi hadirin, barang siapa keberadaan tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun kemarin, maka itu tandanya orang yang celaka, orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu hadirin, perlu kita introspeksi diri, menyimak diri kita sendiri. Kita perlu self diri, sejauh mana tingkat ketaatan kita, tingkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa hadirin, di tengah-tengah kita mendekatkan diri kepada Allah, di tengah-tengah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman kita, tapi masih banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas, melakukan kegiatan yang cenderung kepada perbuatan syirik, mendewa-dewakan makhluk. Dia menganggap makhluk Allah, ada salah satu makhluk Allah yang bisa membawa manfaat dan membawa madarat. Pada saat-saat sekarang ini banyak orang yang berduyun-duyun mandi di air terjun. Menurut sepengetahuan kami di Kota Nganjuk itu juga ada bentuk air terjun. Barang siapa mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram, utamanya pada 10 Muharram, mandi di kali, mandi di tempat tersebut, dia merasa punya berkah. Dia merasa mendapat berkah yang tinggi dari air tersebut. Hingga laki-laki perempuan kumpul jadi satu untuk mengambil atau mandi di air tersebut. Nah, inilah hadirin, ini pengertian yang sangat-sangat salah sekali. Menurut pengetahuan kami juga di kota kita sendiri, di Telaga Sarangan, dipuji-puji, ada larung sesaji dan sebagainya. Upacara ritual di situ dianggap Telaga Sarangan bisa membawa manfaat dan madarat. Begitu juga hadirin, banyak tempat-tempat yang lain di laut, di gunung, jauh-jauh dengan susah payah mendaki gunung untuk mendapatkan berkah. Ini adalah pengertian yang salah. Semua itu adalah makhluk Allah, tidak ada manfaat dan madaratnya kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, perlu kita sikapi betul untuk tahun baru, datangnya tahun baru hijrah ini, bahwa hadirin, keberadaan dunia, manusia dilahirkan di dunia oleh Allah bukan untuk bersenang-senang mengelarungi hidup di dunia. Karena apa hadirin, sesungguhnya kampung manusia bukan dunia. Karena dunia hanya sementara sekali, hidup manusia hanya sementara sekali. Tapi sesungguhnya kampung hidup manusia adalah akhirat. Kampung yang selama-lamanya tidak pernah putus. Kampung yang selama-lamanya tidak pernah berhenti. Ini hakikatnya atau sesungguhnya kampung manusia, keberadaan hidup manusia adalah akhirat.
akhirat. Di akhirat hanya ada dua kampung, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang indah, kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan untuk kehidupan manusia selama-lamanya. Sebaliknya hadirin, kampung neraka ini tempat untuk penyiksaan hidup manusia, penyiksaan yang dahsyat yang tidak bisa dibayangkan selama-lamanya. Inilah sebenarnya kampung kehidupan manusia, bukan dunia. Lalu apa manusia diciptakan oleh Allah tidak langsung di akhirat, harus melewati dunia? Ini sebenarnya manusia dihidupkan di dunia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian untuk manusia. Yang pejabat itu juga ujian, yang jadi rakyat itu juga ujian, yang kaya itu juga ujian, yang miskin itu pun juga ujian, yang sakit itu ujian, yang sehat itu juga ujian. Semua itu bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diuji oleh Allah dengan ujian berbagai macam keberadaan, tujuan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang diuji sehat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh mana tingkat ketaatannya setelah aku uji dengan ujian yang sehat. Begitu juga yang sakit juga untuk dilihat oleh Allah. Setelah diuji sakit, masihkah mereka ingat kepada Allah? Ini ujian. Yang jadi pejabat ini juga diuji oleh Allah, sejauh mana mereka memandangku, sejauh mana mereka taat kepadaku. Yang dari rakyat pun juga demikian, yang kaya pun juga demikian, yang miskin pun juga demikian. Jadi hakikatnya hadirin, manusia dihidupkan di dunia ini untuk diuji. Bagi mereka yang ujiannya lolos, maka mereka akan berhak mendapatkan surga, kampung yang bahagia yang tidak bisa dibayangkan selama-lamanya. Mulai dari alam kubur, alam mahsyar, alam mizan, alam hisab, sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya hadirin, bagi manusia yang tatkala diuji di dunia hanya sebentar ini dia tidak lolos, dia hanya poya-poya menuruti hawa nafsu saja, mendewa-dewakan nafsu, mendewa-dewakan makhluk sebentar. Tapi di balik itu hadirin, setelah dia mati, sengsara yang luar biasa, mulai kubur sampai maksar, sampai mizan, sampai neraka, fiha abata, kekal selama-lamanya. Kita ini diuji oleh Allah tidak lama, diuji oleh hanya sebentar saja. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana cara mensikapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Bagi mereka yang diuji kaya, bagi mereka yang diuji sehat, bagaimana cara mensikapinya? Untuk bagi mereka yang diuji sehat, yang diuji kaya, yang diuji jadi pejabat, langkah pertama
harus ingat kalau semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi kita sehat, ingat ini sehat ini anugerah Allah. Murahnya Allah terhadap kami. Kalau kita sudah menyadari ujian yang semacam itu adalah bentuk anugerah Allah, lalu langkah yang kedua sudah otomatis kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah syukur kepada Allah. Tanda syukur kepada Allah adalah mampu menggunakan semua organ tubuh kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita gunakan untuk baca Al-Quran. Kaki kita langkahkan menuju majelis-majelis yang baik. Kita gunakan untuk melangkah menuju masjid Allah, melaksanakan sholat di mana adzan dikumandangkan. Harta kita sedekahkan. Pikiran kita tolong untuk ikramul muslim, menolong saudara muslim. Nah inilah hadirin, apalagi pada 10 Muharram banyak orang berebut untuk menolong fakir miskin, termasuk khususnya anak yatim. Nah ini bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hadirin bagi orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Solusinya yang pertama, kita disuruh sabar karena ujian itu sebentar. Di samping itu hadirin, bagi orang yang beriman diuji sakit itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta oleh Allah untuk sabar. Itu hikmahnya besar, menghapus semua dosa. Lalu wasta'inu bisabri wassalah, yang kedua dengan sholat. Kalau kita diuji miskin, kita diuji sakit, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lari dari Allah untuk tidak sholat. Kita diperintah untuk sholat, karena sholat itu adalah menyelesaikan semua masalah baik dunia maupun akhirat. Termasuk tatkala tidak ada hujan, tidak ada hujan hingga kekeringan yang berkepanjangan, maka juga dianjurkan untuk sholat istiqa, sholat minta hujan. Ini urusan dunia. Urusan akhirat pun juga selesai dengan sholat. Termasuk diantaranya hadirin, untuk akhir-akhir ini telah marak adanya wabah virus COVID-19 atau yang ngetren disebut corona. Ini adalah makhluk Allah yang menurunkan Allah, diuji untuk hambanya. Coba kalau hambanya sudah saya uji dengan keberadaan semacam ini, masihkah mereka mampu untuk mendekatkan diri kepadaku? Ini adalah ujian. Hingga hadirin, bagi mereka yang imannya lemah, tatkala diuji Allah dengan ujian secara massal yang demikian ini, banyak juga yang lari dari Allah. Masjid ditutup, tidak mau atau tidak berani untuk sholat. Masjid tidak ada azan. Ini padahal makhluk Allah yang menyelesaikan Allah, perintah Allah untuk sholat. Dia tidak sholat,
masjid ditutup, tidak ada azan, tidak ada Jumatan dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah termasuk amalan yang sangat-sangat salah. Ini perintahnya Allah untuk mendekatkan diri dengan sholat. Dengan sholat nanti semua masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hadirin, sekali lagi hakikatnya manusia dihidupkan di dunia ini yang sangat-sangat sebentar ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang masih hidup maupun yang mati, ini semua diuji oleh Allah, dipandang oleh Allah. Siapa nanti yang lolos akan hidup di kampung akhirat yang senang bahagia selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan. Mudah-mudahan termasuk semua yang hadir mendapatkan suatu kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat. Ya alanallah wa iyyakum minal faizin aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.